Abdurrahman bin Auf, sang dermawan bertangan emas. Di sebuah kota suci bernama Makkah, lahirlah seorang anak dari keluarga bangsawan Bani Zuhroh. Namanya saat itu adalah Abdu Amru, putra dari Auf bin Abdu Auf dan Asis Sifa binti Auf. Ia tumbuh sebagai pemuda yang tampan, cerdas, dan berbakat dalam berniaga. Namun, hidupnya berubah ketika cahaya Islam datang menyinari tanah Makkah. Tak lama setelah Abu Bakar As-Siddiq menyatakan keislamannya, Abdu Amru pun mengikuti jejak sahabatnya. Ia bersyahadat dan menyerahkan hidupnya untuk Allah dan Rasul-Nya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian memberinya nama baru yang lebih mulia, Abdurrahman bin Auf. Sejak hari itu, Abdurrahman bukan hanya dikenal sebagai pedagang sukses, tapi juga sebagai pribadi yang penuh integritas, keikhlasan, dan kedermawanan. Ia selalu memastikan bahwa setiap keuntungan dari usahanya bersih dari yang haram, dan setiap rupiah yang ia dapatkan adalah berkah, bukan kutukan. Ketika kaum muslimin hijrah ke Madinah, Abdurrahman bin Auf datang dengan tangan kosong. Tapi dalam waktu singkat, berkat kejujuran dan kerja kerasnya, ia bangkit menjadi pedagang kaya raya. Namun, kekayaannya tak pernah membuatnya lalai. Sebaliknya, semakin banyak yang ia miliki, semakin banyak pula yang ia beri. Ia pernah berkata, "Jika aku mengangkat batu, aku bisa menemukan emas di bawahnya." Begitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahinya. Tapi Abdurrahman tidak pernah menyimpan semuanya untuk diri sendiri. Ia pinjamkan hartanya, ia lunasi utang orang lain, dan ia bagikan sepertiga dari kekayaannya kepada masyarakat Madinah. Ia benar-benar menjadi penopang ekonomi umat kala itu. Satu hal yang membuatnya mulia di mata manusia dan tinggi di sisi Allah adalah kepeduliannya pada keluarga Nabi. Setelah Rasulullah wafat, Abdurrahman tak henti memperhatikan kebutuhan para ummahatul mukminin, istri-istri Nabi. Ia membeli sebidang tanah luas, lalu membaginya kepada keluarga Nabi dan kaum kerabatnya. Ketika Aisyah radhiyallahu anha menerima bagian tanah itu, ia teringat sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. "Tidak ada yang peduli kepada kalian setelah aku, kecuali orang-orang yang sabar dan mulia hati." Dalam perjuangan Islam, Abdurrahman bin Auf tak pernah mundur. Ketika perang Tabuk menguras kas negara, ia berdiri di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu menyerahkan 200 ukiah emas. Ia juga pernah menyumbangkan 500 ekor kuda, 1.500 unta, dan ribuan dinar untuk para pejuang. Bahkan untuk para veteran perang Badar, ia memberikan santunan khusus, 400 dinar untuk masing-masing. Pernah suatu ketika, pasar Madinah dipenuhi oleh pedagang yang tak laku menjual kurma yang sudah hampir busuk. Abdurrahman datang, lalu membeli semuanya, bukan untuk bisnis, tapi agar para pedagang itu bisa pulang dengan senyum, bukan tangis. Itulah Abdurrahman bin Auf, sosok kaya raya yang tidak cinta dunia. Seorang dermawan yang hartanya tumbuh, karena tak pernah ia genggam erat. Ia tahu bahwa harta adalah titipan, bukan milik sejati. Ketika wafat di usia 72 tahun, kekayaannya mencapai angka yang luar biasa, jika dihitung saat ini, setara dengan 6 triliun rupiah. Namun, kekayaan sejatinya adalah amalnya, keikhlasannya, dan kasih sayangnya kepada umat. Ia adalah satu dari 10 sahabat yang dijamin surga oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari kisah Abdurrahman bin Auf, kita belajar bahwa kekayaan sejati bukanlah apa yang kita simpan, tapi apa yang kita bagikan. Dan bahwa Allah tidak akan pernah mengurangi harta yang digunakan untuk kebaikan. Bahkan, Dia akan melipat gandakannya, di dunia dan di akhirat. Hikmah yang bisa kita petik. Berusahalah sebaik mungkin, jujurlah dalam berdagang, dan jangan pernah takut miskin karena memberi. Karena tangan yang memberi, lebih mulia daripada tangan yang menerima.